Ya, nih. Kalian buat tabel, tulis di buku PS. Ya, buat tabel, tulis di buku PS. Kalau ada yang mau tanya, bisa tanya di chat ya. Ini Bapak ngacak, ya. Ini Bapak ngacak, kalian tinggal lengkapi tabelnya. Oke, sudah ya. Kalian tinggal lengkapi tabelnya. Ini harusnya gampang ya, cepat. Ya. Buka halaman 68, ayo belajar yang bawah. Ini bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesia. Oke, kita baca dulu deh. Sebelum Bapak jelasin. Yoten, ya, Yoten. Ayo belajar. Bacalah kembali cerita kisah penambang belerang di Kawah Ijen di pembelajaran 2 lalu. Pada cerita tersebut, kamu menemukan beberapa kali penulisan Kawah Ijen selalu ditulis dengan huruf kapital di huruf pertamanya. Bagaimana aturan penulisan huruf kapital yang tepat? Selain digunakan pada huruf pertama, kita pada awal kalimat dan nama orang, penulisan huruf kapital juga digunakan pada bidang-bidang berikut ini. Ya, terus nomor 1. 1. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, nama geografi. Contoh, Pulau Bali, Selat Sunda, Bukit Barisan, Desa Sukamaju, Sungai Asahan, Laut Jawa, Sulawesi Selatan, Pegunungan Himalaya, Kota Jakarta. 2. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama, nama tahun,
bulan, hari raya, dan peristiwa. Tahun Hijriyah, bulan Januari, hari Lebaran, hari Senin, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Minang, bahasa Jawa. Huruf kapital tidak digunakan apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan seperti pengindonesiaan dan kejawa-jawaan. Good. Thank you, Yotian. Ya. Halaman 68-69 ya. Oke, jadi gini. Bapak jelasin dulu ya tentang huruf kapital. Oke, penggunaan huruf kapital itu yang kita pelajari ada 3 ya, di buku itu ada 3. Yang pertama itu nama geografi. Misalnya geografi itu artinya ini ya, tempat atau enggak bagian dari yang ada di bumi. Bagian dari yang ada di bumi. Contoh misalnya kota Jakarta ya, atau enggak Jakarta Barat. Nah, itu huruf besar tuh. Ya, huruf kapital awalnya. Yang Jakarta Barat, atau enggak misalnya Sekolah Hati Kudus. Nah, itu juga termasuk nama geografi. Nah, nih ya. Jadi huruf awalnya huruf besar. Atau enggak misalnya Samudra Pasifik. Nah, ini juga huruf besar. Nah, ini termasuk nama-nama geografi. Ya. Terus yang kedua, nama hari, tahun, atau enggak hari-hari raya, ya hari-hari besar. Ya, contoh misalnya pada tanggal 25 Desember diperingati sebagai hari Natal. Nah, itu gimana tuh? Pada tanggal 25 Desember, D-nya huruf besar. Kenapa? Karena nama bulan. Ya. Diperingati sebagai hari Natal. N-nya huruf besar. Karena peristiwa. Ya. Peristiwa. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi P di sini huruf besar. Ya, P di sini huruf besar. Sorry. Ya. Ter. Sudah. Baru tulis ulang. Oke. Ya. Pada tanggal 25 Desember diperingati sebagai hari Natal. P di sini huruf besar kenapa? Karena sebagai awal kalimat. Ya. Awal kalimat ini. Sedangkan D huruf besar karena nama bulan. N huruf besar karena itu
hari raya. Ya, hari raya. Contoh lagi misalnya. Pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. P-nya huruf besar. Pada tanggal 17 Agustus, A-nya huruf besar. Ya, karena nama bulan, P-nya huruf besar karena awal kalimat. Pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Nah, ya. Jadi ini P-nya huruf besar karena awal kalimat. Agustus, A-nya huruf besar karena nama bulan. Kemerdekaan Republik Indonesia, ini huruf besar. Kenapa? Karena peristiwa. Ya, karena peristiwa. Ya. Itu contohnya. Ya, ini yang nomor 2 tadi itu huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Terus yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Ya, contoh misalnya, di negara Indonesia, di Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa. D-nya huruf besar karena awal kalimat. Di Pulau Jawa P-nya huruf besar, J-nya juga huruf besar. Karena apa? Nama geografi. Ya. Di Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa. Ya. Nah, di Pulau Jawa menggunakan bahasa Jawa. Nah, berarti Pulau Jawa ini P sama J-nya huruf besar karena nama geografi. Nah, sedangkan di sini bahasa Jawa ini termasuk bahasa, nama bahasa. Ya, jadi dipakai huruf kapital, huruf besar. Ya. Ini contohnya. Nah, ada tuh yang di kalimat terakhirnya. Huruf kapital tidak digunakan apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Contoh misalnya, Yotian kan dari Tionghoa ya. Berarti kan ada keturunan Cina-nya. Ya. Misalnya, Yotian memiliki keturunan ke-Cina-Cinaan. Nah, itu kan termasuk bangsa. Ya. Cina kan termasuk suku lah ya, suku Tionghoa. Ya. Nah, tapi jangan pakai huruf besar. Oke, bentar. Bapak tulis dulu. Yotian memiliki keturunan Cina-Cinaan. Nah, nih. Ini di sini nggak pakai huruf kapital. Nih, ke-Cina-Cinaan di sini nggak pakai huruf kapital. Kenapa? Karena ini termasuk keturunan. Ya, termasuk bentuk dasar dari keturunan. Ya, jadi nggak pakai huruf kapital. Sekalipun ini Cina nih. Cina kan nama negara. Harusnya kan huruf kapital, Pak. Di sini enggak.
Karena ini termasuk keturunan, jadi dia nggak pakai huruf kapital. Gitu. Ya. Oke. Tentang huruf kapital, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Larissa, kamu salah itu huruf besarnya. Belum ngertinya di mana, Quincy? Belum ngertinya di mana? Sebenarnya banyak ya. Syarat penggunaan huruf kapital itu banyak, bukan cuma 3 doang. Ya. Kalau di buku yang dijelasin cuma 3, tapi sebenarnya ada banyak. Ya. Contoh kan di sini kan nggak ada nih nama orang. Ya. Nama orang kan nggak ada di sini. Padahal itu juga harus huruf kapital. Oh, satu lagi. Ya, satu lagi. Bedakan, ini Bapak hapus ya. Bedakan Nah, nih. Bedakan huruf kapital sama huruf besar. Ya. Huruf kapital, oke bentar Bapak baca chat dulu sekuensi. Belum ngertinya itu maksudnya kalau keturunan kalau pakai kata itu nggak ada huruf kapital. Oke, Quincy. Sebentar ya. Bentar. Oke, perhatiin. Kalau huruf kapital, ya berarti ini huruf kapital itu pasti huruf besar. Tapi belum tentu sama apa belum tentu sama bentuk hurufnya sama yang kecil, sama yang huruf kecil. Tapi huruf besar belum tentu dia kapital. Maksudnya Pak, nih contoh. Ini Bapak kasih di bawah huruf kecil. Ini kalian, maksudnya ini mungkin kalian udah belajar dari kelas 1. Ya, tapi nggak semua orang, istilah gini, tidak semua paham tentang penggunaan huruf ini. Ya. Mungkin kalau huruf kecil, kalau A, huruf kecil A seperti apa? Ini kan? Ini huruf kecil A. Ada juga A yang huruf kecilnya begini. Nah, aduh, agak susah Bapak kalau A yang kayak gitu. Nah, ada juga yang A kayak gini. Ya, ada 2 versi A kecil, versi huruf A kecil. Kalau B begini, B kecil. Kalau huruf besar, dia modelnya sama. Ini yang A ya, A, tapi dia ukurannya besar. Nah, ini yang disebut huruf besar. Ini bukan huruf kapital. Huruf kapital A seperti apa? Nih. Ini huruf kapital A. Ya. Berarti kalau misalnya huruf kapital A-nya begini, tapi Bapak ganti ukurannya lebih kecil, apakah ini tetap disebut huruf kapital? Iya. Ya. Jadi huruf kecil, jadi huruf kapital itu bukan berdasarkan ukurannya. Ukurannya lebih besar atau lebih kecil, bukan. Ya, bentuk hurufnya. Pak, tapi kan ada huruf-huruf yang bentuknya sama. Contoh misalnya S.
S kecil seperti ini. S besar juga S huruf kapital juga sama seperti ini. Ya, emang ada beberapa huruf yang sama bentuknya. Yang nggak apa-apa. Berarti kalau kapital diperbesar huruf S-nya. Nah, itu bedakan huruf kapital dengan huruf besar. Ya, ini dulu. Ya. Nah, kalau huruf besar B, ya seperti ini. Nah, tapi kalau huruf kapital B, yang perutnya 2, nah, perutnya dia double. Kalau yang B kecil, perutnya dia cuma 1. Ya. Bedain huruf kapital sama huruf besar. Oke. Bentar. Oke, Quincy, Bapak buka mikrofon kamu ya. Ya, Quincy di-unmute. Apa Quincy? Bentar. Sebentar. Ya. Pak, Bapak coba buka chat. Misalnya kalau yang A itu, Pak. Yang A kenapa? Nih, kalau A kecil ya begini. Nih yang di bawah. A kapital yang ini. Yang atas. Kalau ini mah gini. Sebenarnya huruf besar itu nggak ada. Ini tuh nggak ada. Nggak ada tuh istilah huruf besar tuh nggak ada. Huruf besar itu dibuat-buat aja sama kita. Mentang-mentang huruf kapital itu bentuknya besar, jadi huruf kapital sama kayak huruf besar. Nah, itu. Jadi nggak ada tuh huruf besar. Istilah huruf besar nggak ada. Adanya istilahnya huruf kecil sama huruf kapital. Itu doang. Nggak ada huruf besar. A apa sih Quincy maksudnya? A kenapa A? Enggak. Jadi, oke, Velin. Pak, kalau huruf D kayak gini ya. Oke, kalau D, ya, misalnya D kecil, D huruf kecil, ya begini. Ya. Nah, kalau D huruf kapitalnya, ya begini. Ya. Nggak ada huruf besar. Ya, kalau misalnya ada ya paling begini. Ya. Nah, D kecil tapi ukurannya besar. Nah, ya. Masih di halaman 69, Elis. Oke ya. Ini nggak ada di buku ya, tapi ini tambahan. Ya, karena kita bicara tentang huruf kapital, jadi Bapak juga kasih, karena kan kalian juga sering sebut huruf awal huruf besar. Bukan besar, tapi huruf awal huruf kapital, bukan huruf besar. Ya, huruf besar itu beda. Huruf besar itu huruf kecil yang ukurannya lebih besar. Kalau huruf kapital nggak harus ukurannya besar. Tidak harus ukurannya besar kalau huruf kapital. Ya. Oke. Coba kerjakan dulu, ayo jawab. Langsung jawabannya aja. Di buku PS Bahasa.
Ayo jawab itu yang di halaman 69. Langsung jawabannya ya. Cara jawabnya kayak gini. Tulis satu kalimat itu, masing-masing nomor tulis satu kalimat penuh, tapi langsung kalian ganti yang mana yang huruf besar. Ya. Langsung kalian ganti. Ya. Itu kan huruf kecil semua tuh. Ya, di situ kan nggak ada huruf kapitalnya. Ya, di situ huruf kecil semua. Kalian tulis di buku PS satu kalimat penuh, tapi langsung diganti ke huruf kapital. Cara jawabnya seperti itu. Jadi jangan dicoret-coret. Ya. Contoh misalnya yang nomor 5 di Palembang terdapat Sungai Musi. Cara jawabnya jangan dicoret. Ya. Ini kan D-nya harusnya huruf besar. Huruf kapital, karena kan awal kalimat. Jadi dicoret. Coret, diganti D besar. Jangan begini cara jawabnya. Ya. Jangan begini cara jawabnya, tapi ditulis penuh. Ya, ditulis penuh berarti lanjutin, di Palembang terdapat Sungai Musi, gitu. Ya, tulis kalimat penuh. Jangan dicoret-coret. Tulis di buku PS. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan. Iya, PS bahasa, Sarli. Ya, PS bahasa. Lima nomor. Nggak usah dijapri. Cepet lah ini. Ya, jadi kita bahas aja. Oh, jadi yang nggak huruf besar diganti jadi huruf besar ya? Iya, ya, betul. Tapi ikutin 3 syarat itu ya. Ikutin 3 syarat itu. Apa tuh aturan dari penggunaan huruf kapital itu seperti apa aja? Nggak usah dicapri ya. Kita bahas aja. Iya, dibahas. Ya. Nanti setelah istirahat kedua kita belajar matematika. Bahas yang kemarin. Kalau udah selesai kasih tahu di chat ya. Wih, Norbert mantap. Oke. Wih, cepet amat. Mantap. Good. Norbert, Sarli sudah. Yang lain kalau sudah selesai kasih tahu di Zoom chat. Jangan kasih jempol. Karena Bapak nggak kelihatan. Nggak bisa ngeliat semuanya. Soalnya kalau lagi share screen kayak gini, Bapak nggak bisa ngeliat semuanya. Ya. Oke, Niko. Sip.
Oke, Yotian. Apa Norbert? Ketik aja. Ya, yang mau ke toilet silakan ya. Pak, kalau udah selesai COVID ada les nggak, Pak? Tergantung sekolah. Harusnya ada. Ini kamu tahu kapan COVID selesai? Ini siapa lagi yang sudah bisa di-chat? Ini baru berapa orang nih? Nico, Charlie, Norbert. Iya udah, baru 3 orang. Nah, sama Yotian. Ya ke toilet aja, Nico. Nggak apa-apa.
Ayo yang sudah selesai, kasih tahu di chat. Oke, Shirley tugas PKN-nya sudah ya. Sip. Oke, Keisha, kamu gini, jangan